Jadi pakaian adat ini membantu kita untuk mengenal ciri khas suatu daerah. Misalnya di Sumatera Selatan nih, ada pakaian adat ini namanya Aesan Gede. Oke, ikuti Miss, Aesan Gede. Aesan Gede. Nah, kemudian apa pentingnya yang kedua, yaitu mengenal sejarah dan budaya. Kemudian yang ketiga, dapat menghargai keberagaman Indonesia. Kenapa? Karena jika kalian ketahui, setiap daerah di Indonesia itu pakaian adatnya berbeda-beda. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang terakhir, untuk mendorong pelestarian budaya. Jadi dengan memahami tentang pakaian adat, kita menjaga agar pakaian adat ini tidak punah. Oke, lanjut. Nah, di sini ini sudah menyediakan salah satu video pakaian adat Aesan Gede yang digunakan dalam suatu acara pernikahan. Kalian simak ya. Jadi ini salah satu video seorang pengantin perempuan menggunakan pakaian adat Aesan Gede. Indah sekali bukan? Iya. Ada yang pengen pakai baju Aesan Gede? Mau. Besok kita pergi ke Sanggar Budaya, mau? Mau. Oke, semangat dan excited sekali ya. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh teks deskripsi nih tentang Aesan Gede. Jadi apa aja sih Miss yang ada di Aesan Gede itu? Nah, sekarang Miss minta tolong kalian untuk membacakan tiap-tiap paragraf yang ada di sini untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia kalian. Yang pertama, untuk paragraf pertama, Miss tolong Yuki, tolong bacakan paragraf pertama. Silakan dari Pak dulu saja. Aesan Gede merupakan busana adat khas Sumatera Selatan yang berasal dari tradisi masyarakat Palembang. Aesan berarti hiasan dan gede berarti kebesaran. Jadi Aesan Gede berarti hiasan kebesaran yang bermakna keindahan, kemewahan, dan kehormatan. Dalam perkembangannya, Aesan Gede digunakan pada upacara adat tertentu sebagai simbol kehormatan dan jati diri budaya. Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Yuki bahasa Indonesia sudah sangat lancar sekali ya. Oke, sekarang Miss mau mendengarkan siswa yang kedua nih. Kayaknya yang udah semangat banget, Hazel nih. Tolong Hazel, silakan bacakan paragraf yang kedua. Oke, Miss. Aesan Gede identik dengan warna merah yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat. Pakaian ini menampilkan ciri kebesaran melalui penggunaan kain soket dan ragam aksesori berwarna keemasan. Pada bagian kepala digunakan berbagai hiasan seperti kesebut, cempaka, dan sanggul malang yang masing-masing menyimpan makna simbolis mengenai keanggunan, kerapian, dan etika. Bagian tubuh menyimpan makna simbolis mengenai keanggunan, kerapian, dan etika. Bagian tubuh dilengkapi terate, kebongga, serta selempang sawir. Ragam hias ini menjadi penanda kemurnian, keanggunan, status sosial, serta kesetaraan dalam budaya masyarakat Sumatera Selatan. Aesan Gede juga dipadukan dengan kain soket dan alas kaki cenela yang memperkuat tampilan tradisional. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Hazel yang bisa bahasa Indonesia dan mengucapkan kosakata-kosakatanya juga sudah sangat baik ya, luar biasa sekali. Oke, paragraf terakhir, Ibu minta Gabriela, silakan bacakan. Oke, Miss. Secara keseluruhan,
Yayasan Gede mencerminkan kekayaan estetika, nilai sejarah, dan filosofi budaya Palembang. Setiap elemen busana ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan, tapi juga menyampaikan pesan tentang identitas, kehormatan, serta kearifan lokal masyarakat. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sepertinya Miss lihat semuanya sudah menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan sangat tepat ya. Nah, di sini untuk menguji apakah semuanya tadi menyimak, Miss ada dua pertanyaan kuis. Yang pertama, warna apa saja yang sering digunakan dalam pakaian Aisan Gede? Yang bisa angkat tangan. Silakan yang di belakang. What is your name? Julian. Julian, warna apa saja yang sering digunakan dalam pakaian Aisan Gede? Emas. Emas, selain emas? Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan kedua. Nah, tadi kan sudah dibacakan nih di paragraf yang kedua. Apa bahan kain yang digunakan pada Aisan Gede? Kain apa? Ada yang bisa jawab? Soket. Ya, betul sekali Hazel. Kain soket. Beri tepuk tangan untuk Hazel tadi. Nah, oke. Karena tadi siswa-siswa semuanya sudah menyimak teks deskripsi. Ini Ibu menyediakan ada banyak kosakata-kosakata baru yang telah kalian pelajari pada hari ini. Sudah dikirim juga di grup WhatsApp. Silakan dipelajari dan dihafal kosakata-kosakatanya. Di sini juga disertakan arti-artinya. Nah, salah satunya di sini pasti yang baru kalian dengar. Contohnya cempako. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan apa itu arti cempako? Dian, silakan. Hiaskan kepala berbentuk bunga cempaka. Oke, hebat ya. Nah, selain cempako di sini pasti ada yang baru dengar sanggul malang. Apa sih ini sanggul malang itu? Coba Yuki bacakan apa arti sanggul malang. Tatanan rambut tradisional Palembang yang disusun rapi. Oke, nah jadi itu adalah kosakata-kosakata tentang pakaian adat Sumatera Selatan. Besok dipelajari lagi, oke? Nah, selanjutnya di sini selain pakaian adat dari Sumatera Selatan, ada banyak loh pakaian adat dari Indonesia itu. Ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, ada dari Bengkulu. Wah, menarik sekali ya. Kemudian ada dari Jawa. Nah, dari Jawa, DKI Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, ini dari NTT, Maluku, dan Papua. Menarik sekali. Nah, setelah kalian menyimak salah satu contoh teks deskripsi tadi ya tentang Aisan Gede yang berasal dari Sumatera Selatan, hari ini tugas kalian adalah diskusi kelompok kecil, kelompok yang telah Miss bagi kemarin ya. Tugasnya yaitu masing-masing kelompok memilih salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia, bebas mau dari Sumatera, mau dari Jawa, dari Kalimantan. Kemudian kalian buat teks deskripsi ya. Isinya apa aja, Miss? Bebas. Isinya itu ada warnanya apa saja, fungsinya apa saja, aksesorisnya apa saja, fungsinya apa, maknanya apa. Kemudian nanti dipresentasikan 1 sampai 2 menit di depan kelas ya. Siap. Oke, Miss dari waktu selama 15 menit. Silakan mengerjakan, semangat. Oke, silakan mengerjakan. Oke, ini kelompok 2 ya. Yeah, like this. Wah, ini kelompok 1 nih. Ini bisa nih ditambahin lagi ya kalimatnya sama judulnya dibuat lebih bagus. Oke, mantap deh. Waktunya sudah selesai 15 menit. Apakah kelompok 1 dan 2 sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, mau yang maju kelompok 1
Baik, pakaian adat ulas dari Sumatera Utara, adat Batak. Ulas adalah kain tradisional yang berasal dari masyarakat Batak di Sumatera Utara. Pakaian ini biasanya memiliki warna dominan merah, hitam dan putih yang melambangkan keberanian, kekuatan dan kesucian. Bahan utamanya benang kapas yang ditenun secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Ulas ini berfungsi sebagai pelengkap pakaian adat dalam berbagai upacara seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Pakaian ini sering dilengkapi dengan aksesoris ikat kepala, selendang, dan perhiasan logam perak. Ulas memiliki makna mendalam, yaitu sebagai simbol kasih sayang, doa restu, dan ikatan persaudaraan dalam budaya Batak. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 telah mendeskripsikan pakaian adat ulas dari Sumatera Utara dengan sangat baik. Oke, karena hari ini waktunya singkat, untuk kelompok 2 dilanjutkan dengan selesai saja presentasinya. Oke? Oke. Oke, nah, untuk menguji kemampuan kosakata kalian agar lebih mahir lagi untuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tadi tugas diskusi kelompok kecil, nah ini tugas individu, jadi masih bukan salah. Tugas individunya sama seperti tadi, kalian membuat teks deskripsi, tetapi yang ini ada ketentuan khusus, yaitu ketentuannya 100 sampai 150 kata. Apakah sanggup? Sanggup. Oke, semangat ya. Jadi tugasnya sama, yaitu mendeskripsikan pakaian adat yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia selain yang telah dipresentasikan tadi. Yang ini tugasnya ditulis tangan. Siap? Siap. Nanti di scan dan dikirim drive. Linknya sudah dikirim di grup Batak. Oke, jadi Miss rangkum dulu. Jadi pembelajaran pada hari ini kita telah mempelajari pakaian adat, bahwa pakaian adat itu adalah pakaian khas suatu daerah atau suku bangsa di Indonesia yang digunakan pada acara tertentu dan memiliki makna budaya, sejarah, serta simbolik bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi secara umum pakaian ini mencerminkan identitas daerah, nilai-nilai tradisi dan filosofi, biasanya digunakan dalam upacara adat misalnya pernikahan,